Dengan sekuat tenaga, Rian berlari keluar dari kamar dan mengunci pintunya kembali. Ia berlari menuju lobi, napasnya tersengal-sengal. Pak Arif yang melihatnya hanya bisa menggelengkan kepala. "Aku sudah bilang, Nak, lebih baik kau tidak mengganggunya, Rian tidak bisa tidur semalaman." Bayangan Siti terus menghantuinya. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk meninggalkan hotel itu dan mencari tempat lain untuk menginap. Namun, sebelum pergi, ia meninggalkan buku harian Siti di meja resepsionis, berharap bahwa arwahnya bisa tenang dengan mengetahui bahwa kebenaran tentang kematiannya akhirnya ditemukan. Namun, kamar 13 tetap menjadi misteri yang menakutkan di Hotel Keranjang. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan terus menghantui mereka yang berani mendekat. Dan bagi Rian, pengalaman di kamar itu akan selalu menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah dilupakan. Selama bertahun-tahun, hotel itu tetap berdiri, seolah menyimpan rahasia kelam yang tak pernah terungkap sepenuhnya. Setiap tamu yang datang selalu diberi peringatan yang sama oleh Pak Arif, jangan pernah mencoba membuka kamar 13. Namun, cerita Rian tentang malam mengerikan itu menyebar dari mulut ke mulut. Para penduduk setempat mulai merasa penasaran dan seringkali datang hanya untuk melihat pintu kamar terkutuk itu. Tapi tidak ada yang berani mencoba masuk setelah mendengar kisah mengerikan dari mereka yang pernah mencobanya. Suatu hari, seorang paranormal terkenal, Busri, memutuskan untuk mengunjungi hotel itu. Ia telah mendengar banyak cerita tentang kamar 13 dan merasa tertarik untuk mengetahui kebenarannya. Setelah berbicara dengan Pak Arif dan mendapatkan izin, Busri mempersiapkan diri dengan segala peralatan spiritual yang ia miliki. Malam itu, Busri memasuki kamar 13 dengan penuh keyakinan. Ia menyalakan lilin di setiap sudut ruangan dan mulai mengucapkan mantra-mantra pelindung. Suasana kamar terasa semakin mencekam, tapi Busri tetap tenang. Ia menutup matanya dan mencoba berkomunikasi dengan arwah Siti. Tiba-tiba, angin kencang berembus di dalam kamar, memadamkan semua lilin. Suara tangisan terdengar jelas, dan bayangan Siti muncul di depan Busri. Wajahnya tampak penuh kesedihan dan penderitaan. Busri merasa simpati dan berkata, "Siti, aku di sini untuk membantumu." "Apa yang terjadi padamu?" Bayangan itu berbisik dengan suara yang lemah, menceritakan tentang malam tragis ketika ia dibunuh oleh seorang pria yang dikenalnya. Pria itu telah lama menguntitnya dan akhirnya menyerangnya di kamar itu. Siti meminta bantuan Busri untuk membebaskan jiwanya yang terperangkap. Dengan penuh kesungguhan, Busri melanjutkan ritualnya, membacakan mantra-mantra pembebasan. Ia merasakan kehadiran yang kuat, seolah-olah ada kekuatan gelap yang mencoba menahannya. Namun, Busri tidak menyerah. Ia terus melawan dengan seluruh kekuatannya, hingga akhirnya bayangan Siti perlahan-lahan menghilang dan suasana kamar menjadi tenang. Busri membuka matanya dan merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia tahu bahwa Siti akhirnya bebas. Dengan hati-hati, ia keluar dari kamar dan menemui Pak Arif yang telah menunggu dengan cemas di lobi. "Kamar itu sudah bersih," kata Busri dengan senyum lembut. "Arwah Siti telah pergi." Terima kasih bagi orang-orang baik yang telah menyimak dan menonton video ini. Tolong jangan lupa di subscribe, like, dan share, ya. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya berkah, dan masuk surga. Amin. Karena dengan subscribe akan menambah semangat lagi dan channelku bisa makin berkembang. Terima kasih.